Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan dan kebesaran kepunyaan Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali sampai pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan saum di siang hari dan menikmati malam Ramadan di malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selawat bering salam sering kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Bapak dan Ibu, kita telah memasuki atau akan meninggalkan pada hari ini paruh kedua dalam bulan Ramadan. Kita akan masuk kepada paruh ketiga. Bapak Ibu, kita telah merasakan nikmatnya berpuasa. Semua kita yang hadir di rumah Allah ini maupun kita yang tidak hadir, kita telah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membeda-bedakan orang yang beriman. Bagaimanapun kadar keimanannya tidak dibedakan oleh Allah. Allah berikan kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Tergantung kepada kita semua, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita semua. Agaknya Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita sudah bisa mengevaluasi jauh mana perubahan demi perubahan yang ada dalam diri kita. Jauh mana dari hari ke hari, dalam malam ke malam kita merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada 10 yang pertama kita betul-betul menikmati betapa kecurangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merasakan rasa tentramnya dan damainya hati kita ketika kita berpuasa di siang hari. Meskipun perut kita mungkin lapar, meskipun mungkin kita dahaga, tetapi jiwa kita merasa tenang dan damai karena kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kenyang jiwa kita merasa kenyang dahaga kita karena kita merasa nikmatnya berpuasa di siang hari. Begitu juga di malam hari Bapak dan Ibu. Kita lewati hari-hari dari malam ke malam. Kita tidak merasakan ngantuknya di malam hari. Kita merasa nikmat melaksanakan beribadah di malam hari. Kita nikmat melaksanakan salat tarawih. Kita nikmat melaksanakan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga kita merasa nikmat saling mengasihi bersama, saling bantu bersama. Mulai dari kita bersama-sama melaksanakan berbuka puasa, membantu orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, hari ke hari Bapak dan Ibu, dan sampai pada pagi hari ini agaknya semua kita merasakan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada 10 yang ketiga.
adalah malam-malam yang lebih indah lagi, adalah malam-malam yang sangat mengagumkan sekali ketika kita mau memanfaatkan malam-malam ini Bapak dan Ibu. Seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa mulai nanti malam kita akan mulai iktikaf di masjid kita ini. Tentunya ini merupakan peluang yang sangat besar bagi kita semua. Bagaimana kita mengkhatamkan sampai akhir Ramadan nanti, betul-betul kita sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Kita sampai kepada terminal yang ingin kita sampai. Kita sampai kepada pelabuhan yang ingin kita sampai, yang ingin kita capai Bapak dan Ibu. Jangan nanti Bapak dan Ibu, tapian nampak kapakok karam Bapak dan Ibu. Ini yang kita khawatirkan. Kita telah berjuang. Tentunya malam-malam yang terakhir ini adalah malam-malam yang paling indah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita telah melaksanakan banyak sekali ibadah-ibadah selama 20 hari ini Bapak dan Ibu. Dan tentunya saatnya kita sekarang meningkatkan kualitasnya. Kalau kuantitasnya mungkin sudah banyak yang kita lakukan. Salat kita telah kita tingkatkan dari salat-salat wajib, kita tingkat menjadi salat-salat sunnah. Kita telah membaca Al-Quran, mungkin kita telah khatam 2 kali. Setidaknya 1 kali mungkin kita sudah khatam Bapak dan Ibu. Dan kita tingkatkan lagi di malam-malam yang terakhir ini. Bapak dan Ibu, di samping kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, salat kita juga meningkatkan bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, bagaimana kita membantu bersedekah lebih banyak lagi. Pun tentunya kita Bapak dan Ibu, kita semua tentu juga mempunyai hajat dan keinginan-keinginan juga diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tentu saatnya juga kita bermunajat kepada Allah, menggunakan waktu-waktu yang tersisa ini. Di samping ibadah-ibadah kita di samping muhasabah, kita juga mencurhatkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan dan cita-cita kita semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa keinginan-keinginan kita? Yang pertama sudah pasti keinginan kita Bapak dan Ibu, bagaimana agar dosa-dosa yang selama ini kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ini Bapak dan Ibu, Ramadan adalah bulan maghfirah, ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertaubat itu Bapak dan Ibu? Bertobat ada 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita merasakan kita bersalah itu dulu Bapak dan Ibu. Ada pengakuan kita dulu kita pernah bersalah. Kita pernah berbuat zalim, kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah durhaka kepada orang tua, kita pernah berbuat maksiat. Hanya kita yang tahu dan Allah Bapak dan Ibu. Kalaupun orang lain mungkin tidak tahu apa yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, inventarisir Bapak dan Ibu dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Cari, ingat Bapak dan Ibu, dosa-dosa besar yang pernah kita perbuat. Ketika kita melihat monsternya yang besar itu Bapak dan Ibu, semua akan terkucurkan, terlihat gambarannya, akan terlihat videonya di pikiran kita, bahwa kita pernah melakukan ini, kita pernah durhaka, kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah menzalimi orang lain. Di mana kita lakukan? Kepada siapa kita lakukan? Yang berhubungan dengan manusia Bapak. Selain kita mohon ampun kepada Allah, tentu kita juga selesaikan sesama manusia. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu.
Karena kita mendambakan nanti menuju jannahnya Allah, menjadi orang yang muttaqin, kembali kepada fitrah. Tentu semuanya harus bersih dan clear Bapak dan Ibu. Inilah momentumnya Bapak dan Ibu. Di 10 yang ketiga ini, di samping kita bermunajat kepada Allah, bermuhasabah Bapak dan Ibu, menghisap-hisap diri kita. Lihat diri kita. Lihat diri kita ketika kita masih remaja. Kita mulai dewasa, menjadi tua, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak kita. Lihat Bapak dan Ibu. Putar kembali film-film lama yang pernah kita lakukan Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita pernah merasa itu salah Bapak dan Ibu, itulah yang kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup Bapak dan Ibu. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba yang lalu ya Allah. Memangnya dosa kamu apa kata Allah? Kamu salah apa kata Allah? Tanpa ada pengakuan, tanpa ada merasa bersalah, Bapak dan Ibu tidak akan pernah merasa apa-apa. Tetapi ketika perasaan itu ada, baru di situ kita semua Bapak dan Ibu akan meneteskan air mata kita dan mungkin meraung-raung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak. Menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berkomitmen bahwa ke depan tidak ada lagi yang kita lakukan hal yang sama seperti itu, atau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang sama Bapak dan Ibu. Itu yang penting dulu, yang pertama Bapak dan Ibu, yang perlu kita untuk membersihkan diri kita agar bersih dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang hubungan kita dengan sesama manusia, dan untuk diri kita sendiri terhadap orang lain. Yang paling penting juga bagaimana kita memaafkan semua orang yang pernah bersentuhan dengan kita. Allah menyuruh kita fa'fu anhum. Tidak hanya meminta maaf, maafkan mereka. Tidak juga hanya memaafkan, wastaghfir lahum, mohon ampunkan mereka. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah mengajarkan kita maafkan mereka. Jaik orang kawa, zalim orang kawa, disakiti oleh orang lain, yang Allah suruh kita adalah maafkan mereka, mohon ampunkan mereka. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena semua telah terjadi. Kita maafkan, tidak kita maafkan, dia sudah terjadi, kita mau apa? Dan ketika kita mau memaafkan, setidaknya satu hal dalam diri kita, kita merdeka dari perasaan dan jiwa kita dari kebencian terhadap orang lain, dan kita akan tetap tersenyum kepada mereka. Bayangkan Bapak dan Ibu sekali lagi, ketika Bapak dan Ibu disakiti oleh orang lain, kemudian berjumpa dengan dia, kita tersenyum kepadanya, kita berbuat baik kepadanya Bapak dan Ibu. Mungkin juga ini yang ditunggu oleh orang-orang yang pernah zalim terhadap diri kita, dan silahkan terjalin hubungan yang baik, baru akan terjalin wasyawilhum fil amr. Fa iza azamta fattawakkal 'alallah. Itu Bapak dan Ibu. Camkan itu pada beli 10 yang terakhir ini. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau selama ini Bapak dan Ibu, kita banyak meminta, pikiran kita adalah meminta keperluan-keperluan duniawi kita, agar kita sukses, agar kita berhasil, agar perdagangan kita laris, agar kita menjadi orang yang kaya, agar kita menjadi orang yang terhormat, jabatan kita, harta kita, kehormatan dan kehormatan, itu yang ada dalam pikiran kita. Dan kita juga mendambakan agar anak-anak kita sukses, menjadi orang yang berhasil. Itu yang kita minta Bapak dan Ibu kepada Allah Subhanahu. Sekarang rubah doanya Bapak dan Ibu. Sekarang yang kita minta kepada Allah, minta cintanya Allah, minta ridhonya Allah. Ketika engkau mencintai Allah Bapak dan Ibu, dan Allah mencintai kita, dan ketika mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi Bapak dan Ibu kepada kita semua. Dan ketika kita dekat dengan Allah,
Apa yang tidak akan diberikan oleh orang yang mencintai kita, apalagi Allah yang Rahman dan Rahim, yang cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas untuk kita semua. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang disayang Allah, ketika kita meminta cintanya Allah dan mencintai Allah, maka hati ini akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ketika hati telah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu yang kita dambakan Bapak. Selalu kita bersama Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring, dan apa yang kita tidak sehari-hari, tidak lain kita tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada keluh kesah dalam diri kita dalam kehidupan ini Bapak. Inilah kebahagiaan itu yang akan kita raih dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk menghadirkan jiwa kita selalu dalam malam-malam yang terakhir ini Bapak dan Ibu, inilah akan membentuk karakter kita yang kita bawa nanti pasca Ramadan nantinya. Sehingga kita juga perlu di 10 yang terakhir ini membuat target-target kita ke depan. Setelah kita dikembalikan oleh Allah kepada kefitrahan kita, bagaimana kita untuk 11 bulan yang akan datang. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Saum hanya 1 bulan, 10 terakhir juga hanya 10 hari. Tetapi kita tidak menyembah Ramadan ketika hati terpaut kepada Allah pencipta Ramadan dan mempunyai 11 bulan yang lainnya. Makanya kita akan berdiri tegak Bapak dan Ibu. Man qama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita mendirikan Ramadan, meskipun Ramadan nanti telah berakhir 10 hari lagi, Ramadan akan tetap tegak dan berdiri dalam diri kita ketika kita punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu, juga tulis Bapak dan Ibu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti yang kita lakukan sekiranya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup di atas bumi Allah ini, untuk masih diberi kesempatan menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, fantasiru fil ardi, di muka bumi Allah ini Bapak dan Ibu. Apa yang akan kita lakukan sambil menunggu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini komitmen yang harus kita buat. Kalau tidak Bapak dan Ibu, habis Ramadan juga habis semuanya. Berarti bukan kita menyembah Allah, tapi kita menyembah bulan Ramadan. Komitmen untuk tidak menyembah Ramadan, hanya menyembah Allah. Dan itulah yang kita buat. Apa? Amal-amal terbaik yang telah kita lakukan selama ini kan tetap kita lakukan. Kalau dalam bulan Ramadan kita sholat di masjid, pasca Ramadan juga sholat semuanya. Kalau dalam bulan Ramadan kita melakukan salat sunat rawatib, lakukan juga pasca Ramadan salat yang sama. Kalau dalam bulan Ramadan kita menghatamkan 1 juz 1 hari atau 2 juz 1 hari, tetap juga kita lakukan pasca Ramadan nantinya. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan salat tarawih, kemudian kita laksanakan salat tahajud, juga nanti pasca Ramadan tulis juga kita akan tetap melaksanakan salat-salat itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat tahajud yang kita lakukan setiap malam hari ini, kami juga sangat yakin dan percaya sebelum Bapak dan Ibu untuk makan sahur, Bapak dan Ibu akan melepaskan kesempatan yang baik itu. Ketika kita awali dengan Ramadan, kita konsisten Bapak dan Ibu, insya Allah untuk 11 bulan yang akan datang kita semua akan tetap melaksanakan salat tahajud Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Al-Qur'an Bapak dan Ibu. Ketika Al-Quran kita yakini hudan kita adalah petunjuk kita yang tidak kita ragukan kebenarannya kepada Ibu, tentu ini juga menjadi bahagian dari apa yang kita rencanakan untuk 11 bulan yang akan datang. Kami menawarkan kepada Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca Al-Quran, menghatamkan, mungkin telah kita lakukan Bapak dan Ibu 1 juz 1 hari atau 2 juz 1 hari, khatam dalam 1 bulan, ini telah kita lakukan Bapak. Yang perlu barangkali untuk kita tingkatkan, bagaimana upaya kita bersama untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran Bapak. 11 bulan Bapak dan Ibu,
kita ambil hanya 10 saja Bapak dan Ibu. Karena ada fleksibilitasnya 1 bulan. Rencanakan dari sekarang Bapak dan Ibu. Kalau kita akan berusaha untuk menghatamkan 1 juz saja dalam 10 hari untuk mentadaburi Bapak dan Ibu. Bukan membaca. Membaca tetap mungkin 1 juz. Bagaimana mentadaburi Al-Quran 1 juz dalam 10 hari atau 3 juz dalam 1 bulan. Artinya dalam 10 bulan Bapak dan Ibu nanti kita sudah bisa menghatamkan bahwa semua 30 juz ini telah kita upayakan untuk menguasai, untuk membacanya, untuk memahaminya atau mentadaburinya. Baru kita bisa mengatakan ini adalah pedoman hidupku, inilah hudanku, inilah petunjuk hidupku, inilah buku manual kehidupanku. Karena kita telah paham apa yang ada dalam buku manual ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bukankah Bapak dan Ibu, bagi kita semua yang mungkin buat kita sudah banyak yang sarjana, banyak sekali buku-buku yang telah kita kuasai yang tebalnya melebihi Al-Quran ini Bapak dan Ibu. Bisa kita kuasai hanya dalam 1 semester Bapak dan Ibu. Dalam 1 semester buku yang tebalnya melebihi Al-Quran, mungkin 2-3 buku, kita bisa memahami isinya. Apakah kita sarjana hukum? Apakah kita sarjana ekonomi? Apakah kita sarjana pertanian? Sarjana farmasi dan kimia dan semuanya? Sarjana kesehatan dan semua kesehatan itu kita bisa menguasai. Kenapa Bapak dan Ibu? Untuk Al-Quran, sudah berapa usia kita sekarang? Kita berat sekali untuk memegang kitab ini setiap hari Bapak dan Ibu. Tapi kita juga sering mengatakan, semua sudah ada dalam Al-Quran. Semua bisa kita baca dalam. Kapan engkau baca Bapak dan Ibu? Di ayat berapa? Di surat apa engkau baca? Tanya pada diri kita Bapak dan Ibu. Kalau memang ini hudan bagi kita semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu, kita manfaatkan, kita upayakan. Jangan kita mati Bapak dan Ibu sebelum Al-Quran ini bisa ada dalam diri kita Bapak dan Ibu. Kita pahami, kita pahami, kita jadikan perubahan hidup kita. Bukan hanya sebagai sudah ada dalam saya percaya kepada Allah, tapi kita tidak pernah menyentuhnya, kita tidak pernah memahaminya, tetapi kita memahami ilmu yang lain Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, seorang sarjana hukum, dia tahu persis kalau ini persoalan-persoalannya, ini yang dilanggar pasal-pasalnya, dia tahu persis. Seorang sarjana farmasi, ini penyakitnya, ini resepnya, dia tahu persis apa obat, apa rumus-rumus obat yang harus dia ramu itu. Seorang dokter juga seperti itu. Seorang sarjana pertanian juga seperti itu. Apa penyakit tanamannya dia tahu, ini racun hama yang harus diberikan kepadanya. Ini tanah yang seperti ini harus ditanam tanaman, ini harus pupuk yang akan diberikan. Ilmunya Bapak dan Ibu, dia pelajari dan dia kuasai, dia menjadi seorang sarjana. Tapi menjadi seorang muslim yang buku pedoman hidupnya adalah Al-Quran, sangat naif sekali kalau dalam usia yang mungkin telah lebih dari 50 tahun belum pernah kita kuasai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita lebih baik dan lebih baik lagi untuk mengakhiri Ramadan tahun ini dan untuk bersiapkan kalau Allah izinkan untuk sampai ke Ramadan yang selanjutnya. Bapak dan Ibu, tidak juga ada yang memberikan garansi kepada kita semua bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang Bapak dan Ibu. Jangankan Ramadan yang akan datang, yang tinggal 10 hari ini saja tidak ada yang bisa memberikan garansi Bapak dan Ibu. Jangankan untuk 10 hari ini, untuk hari ini saja bisa saya ini melakukan salat subuh yang terakhir bagi kita Bapak dan Ibu. Baju yang kita pakai hari ini, kalau saya pakai baju ini dari Payakumbuh ke sini Bapak dan Ibu, belum tentu juga saya akan buka baju ini. Bisa saja baju ini dibukakan nanti di rumah sakit atau mungkin di pemaring ketika orang memandikan kita Bapak dan Ibu. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari, dan tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati Bapak dan Ibu. Dan kita pasti akan mati. Itulah gerbang kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita harus pulang, harus kembali. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah impian kita semua Pak. Adalah harus kita kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bagaimana untuk menjadikan Ramadan yang terbaik? Jadikan ini seolah-olah Ramadan yang terbaik kita semua. Kan tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang.
Mudah-mudahan Bapak Ibu kita lebih baik dan lebih baik lagi sampai ajal menjemput kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.